Masuk pada prosedur pemeriksaan pasien dengan gangguan pemenuhan nutrisi, yaitu pertama, pemeriksaan kondisi saluran pencernaan, yang kedua, kesulitan menelan dan bising usus. Selanjutnya kami akan masuk pada prosedur pemeriksaan pasien dengan gangguan pemenuhan nutrisi. Definisinya yaitu endoskopi dilakukan untuk mengamati kondisi organ di dalam tubuh seperti saluran pencernaan, pernapasan, saluran kemih, dan rahim. Endoskopi dapat dilakukan untuk bertujuan diagnostik atau pemeriksaan ataupun untuk menyembuhkan penyakit. Nah, gangguan saluran cerna itu meliputi luka lambung, sulit menelan, penyakit asam lambung atau GERD, ada penyakit radang usus, radang pankreas, paru empedu, sembelit kronis, dan pendarahan saluran cerna. Masuk pada kesulitan menelan dan bising usus. Definisinya yaitu kesulitan menelan adalah kesulitan yang penyaluran makanan dan minumannya itu maupun ludah dari mulut ke saluran pencernaan di bawahnya seperti esofagus dan lambung. Hal ini bisa membutuhkan waktu yang lebih lama dan usaha yang lebih keras, bahkan ada yang tidak bisa sama sekali untuk menelan. Proses menelannya itu ada 3 tahap, yaitu oral atau mulut, variegal atau tenggorokan, esofageal atau saluran dari mulut ke lambung. Nah, adapun ada gejalanya atau keluhan, yaitu kesulitan menelan dari ringan, sedang, dan berat, nyeri saat menelan atau minum atau menelan mudah, merasa makanan tersangkut di tenggorokan, terus ada tersedak makanan atau minuman yang masuk ke dalam saluran napas. Ada juga makanan yang sudah masuk itu keluar kembali. Ada juga makanan yang harus kecil, lunak atau berair banyak. Nah, penyakit tersebut yaitu kesulitan menelan, yaitu ada stroke, radioterapi, kanker mulut, esofagus, pasca polio, ada penyakit Parkinson, pasca kecelakaan, benda asing di saluran pencernaan, ada juga usia lanjut. Nah, pelayanan di rumah sakit kasus kesulitan menelan yaitu ada endoskopi fungsi menelan dari mulut sampai saluran cerna atau FENS. Ada juga fotoransa yaitu fluoroskopi, ada juga CT scan. Masuk pada bising usus. Bising usus adalah suara yang muncul di dalam area perut dan dapat didengarkan melalui stetoskop. Suara bising yang dihasilkan usus itu merupakan perpaduan dari bunyi udara serta pergerakan makanan cairan di dalam tubuh usus karena aktivitas periastik usus. Nilai frekuensi bising usus yang normal pada orang dewasa sehat rata-rata itu berkisar 5-34 kali bunyi per menit. Sementara itu, jarak antara satu siklus bising usus dan selanjutnya yang normal adalah sekitar 5-35 menit. Sementara itu pada anak-anak, obstruksi usus dapat terjadi karena hernia, ada penyakit radang usus seperti penyakit Crohn. Ketiga, divertikulitis, yaitu kondisi ketika kantong-kantong kecil yang menonjol atau divertikula di saluran pencernaan mengalami peradangan akibat infeksi. Ada juga usus besar yang terpuntir atau volvulus. Ada juga gangguan buang air besar. Nah, pada saat obstruksi usus terjadi, Anda mungkin akan mengalami beberapa gejala sebagai berikut, yaitu ada mual muntah, nafsu makan menurun, ada kembung, nyeri atau kram perut yang parah, bengkakan perut, ada diare, suara bising pada perut menurun dan tidak bisa buang angin dan buang air besar. Nah, pada pemeriksaan obstruksi usus yang ideal dapat dilakukan dengan tes serta prosedur pemeriksaan berikut. Ada pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, yaitu pemeriksaan fisik, yaitu melalui pemeriksaan fisik, dokter akan bertanya tentang riwayat kesehatan pasien dan gejala yang dialami pasien dan melakukan pemeriksaan pada area perut dengan menggunakan stetoskop. Yang kedua itu pemeriksaan laboratorium.
Biasanya dokter juga akan menganjurkan Anda melakukan tes darah, tes urin atau endoskopi. Ada juga X-ray. Selanjutnya ini dokter akan mengonfirmasi diagnosis obstruksi usus dengan melakukan röntgen perut. Ada CT scan. CT scan ini, tes ini akan dilakukan untuk mengetahui gambaran usus yang tersumbat. Terus ada USG-nya. Obstruksi usus yang terjadi pada anak-anak dapat dicari tahu melalui pencintaan USG. Ada juga barium enema. Nah, barium enema ini merupakan prosedur medis dengan memberikan cairan khusus yang mengandung barium ke dalam kubur.